Kisah akan berfokus pada seorang mantan pembunuh bayaran paling mendunia bernama John Wick, di mana beliau pensiun dari profesi tersebut dan memutuskan hidup dengan wanita yang dicintainya. Karena si wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut memiliki sebuah penyakit, dia pun meninggal sehingga John harus kembali kepada kesendiriannya. Saat di pemakaman terlihat dia ditemui oleh seorang pria bernama Markus, di mana Mang Markus ini seorang pembunuh bayaran juga dan masih aktif dengan profesinya tersebut. Dengan tidak ada orang yang dikasih sekaligus penyejuk kalbu dalam hidup, tentu membuat John rawan untuk kembali ke dalam dunia kelam sebagai pembunuh bayaran. Untuk itu sebelum meninggal, sang istri sudah membelikan sebuah anjing yang dipaketkan di JNE untuk dikirim sesaat setelah sang istri meninggal dunia. Dalam surat tersebut, sang istri mengatakan bahwa dia sudah menemukan kedamaian dengan tidak lagi merasakan sakit dan berharap agar John juga mendapat kedamaian yang sama dengan si anjing di kehidupannya. Suatu hari John pun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar dan mengisi bensin di Pertamina untuk kemudian didatangi oleh seorang pemuda kaya yang selengean bernama Losep. Ini orangnya. Si Losep ini pun bertanya tentang harga mobil tersebut namun tidak berniat menjualnya. Untuk melepas stres, John tidak bermain game balap atau nonton YouTube seperti kebanyakan orang, tapi langsung memacu adrenalin dengan mengendarai mobil di landasan pesawat dan memacu laju mobil dengan kecepatan tinggi, dan itu baru laki-laki. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat John tengah tertidur lelap, tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah untuk kemudian pergi menyusul si anjing, dan yang terjadi kemudian benar-benar sangat mencerobohkan, di mana si pemuda bernama Losep yang kita lihat tadi di pom ternyata nekat masuk ke rumah John Wick, mengajar, membunuh dan mencuri mobil kesayangannya. Pagi hari John pun menguburkan si anjing yang kita tahu merupakan satu-satunya makhluk hidup yang disayangi setelah sang istri tiada. Dan melihat fakta bahwa kedamaian nampak bukan takdir dirinya, John Wick pun memutuskan untuk kembali ke profesi tersebut. Adegan berpindah ke si Losep yang pergi ke sebuah bengkel milik seorang pria bernama Samsul, di mana Samsul ini merupakan orang yang bekerja untuk ayahnya si Losep. Tujuan Losep menemuinya adalah untuk meminta Samsul mengganti plat dan STNK baru, tetapi saat Samsul melihat mobilnya, dia pun seketika kaget karena sudah mengetahui mobil itu adalah mobil milik John Wick yang siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Kesal dengan kebodohan yang dilakukan Losep, Samsul pun membogem wajahnya dan mengatakan bahwa ayahnya sendiri akan paham betapa tololnya perbuatan yang Losep lakukan. Tak lama setelah Losep dan kawan-kawannya pergi, datanglah John Wick menemui Samsul untuk menanyakan apakah ada orang yang kesini, dan karena tak ingin membuat masalah dengan John Wick, Samsul pun mengatakan semuanya dengan jujur. Setelah John Wick pergi, Samsul pun menerima telepon dari ayah Losep yang bernama Vigo, di mana si Vigo ini adalah seorang pengusaha sekaligus mafia memiliki uang dan pasukan yang cukup banyak. Vigo pun bertanya tentang alasan kenapa Samsul memukul Losep. Samsul pun mengatakan bahwa anaknya membuat masalah dengan seseorang yang sangat dihindari dibuat masalah, yaitu John Wick. Seketika Vigo pun ngeriak. Congratulations. Have you seen my son? Tak lama datanglah Losep dengan raut wajah ceria untuk kemudian diberi minum hiu lalu dihantam di bagian perut hingga membuat Losep muntah. Adalah John Wick, seorang pria yang tekun, teguh dan berkomitmen tinggi, di mana John Wick dulunya bekerja untuk Vigo dan pernah diberikan misi mustahil tapi dia berhasil melakukan. Bahkan Vigo pernah menyaksikan sendiri ketika John Wick membunuh 3 orang pria hanya dengan menggunakan pensil 2B yang ada penghapus di bagian atasnya. Pensil loh.
John Wick juga diketahui sudah membunuh seorang pembunuh bayaran paling hebat di dunia, sehingga John mendapatkan julukan sebagai The Boogeyman alias Baba Yaga. And then my son out of my sight. Khawatir dengan keselamatan Lo Saab, anaknya Viggo pun mencoba untuk bernegosiasi dengan John Wick. John Wick pun hanya diam saja. What he said. Mengetahui John sudah pasti akan membunuh Lo Saab, Viggo pun meminta ajudannya untuk mengerahkan seluruh pasukan dan membunuh John Wick sebelum dia mulai bergerak. Justru John Wick sendiri terlihat sedang bersyukur, di mana kita akan melihat sebuah tato bertuliskan Fortis Fortuna Ariufat, yang artinya keberuntungan pada pihak yang berani. John berpengalaman dalam dunia kriminal tentu sudah mengetahui bahwa Viggo akan mengirim pasukan ke rumahnya. Untuk itu John pun mematikan lampu rumah dan bersiap diri menunggu mereka. Tak lama setelah mereka semua masuk, John pun langsung menyerang dengan ciri khas, yaitu tembakan jarak dekat, dan melakukan perkelahian hingga membuat semua pasukan tewas dengan cukup mudah. Tak lama datanglah polisi setempat mendapatkan laporan kegaduhan dan melihat banyak mayat tergeletak di rumah John. Faktanya polisi setempat dan beberapa orang tertentu ternyata sudah mengetahui bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran dan tak pernah ikut campur dengan urusannya. Selanjutnya John pun menelpon pihak pembersih yang bertugas untuk membersihkan tempat kejadian, di mana mereka membersihkan semua barang bukti termasuk mengemas mayat para korban, dan mereka dibayar dengan beberapa koin emas yang hanya diperuntukkan untuk lingkungan kriminal tersebut. Menyadari bahwa pasukan biasa tidak cukup untuk membunuh John Wick, Viggo pun meminta si ajudan untuk mengadakan sayembara untuk membunuhnya, dan akan mendapatkan uang $2 juta jika siapapun bisa membunuhnya. Viggo sendiri pergi ke kediaman Marcus untuk secara pribadi meminta membunuh John Wick, yang mana kita tahu Marcus ini merupakan sahabat lama John Wick dan bersedia membunuh John Wick untuk uang $2 juta. Tidak setia kali Anda. John Wick sendiri memutuskan untuk tinggal di sebuah semacam hotel yang bernama The Continental. The Continental sendiri merupakan sebuah kamuflase dari sebuah organisasi kriminal yang menaungi semua pembunuh bayaran profesional, di mana mereka bebas melakukan aktivitas seperti membahas, menginap, dan pencengkraman dengan sesama pembunuh bayaran. Namun ada satu aturan yang penting di sini, yaitu dilarang melakukan pekerjaan alias membunuh di lingkungan kontinental, karena jika siapapun melanggar akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas. Lantas siapa pemimpin The Continental? Ya, ketua organisasi ini bernama Winston. Ini orangnya. Winston sendiri bukan merupakan seorang pemimpin tertinggi dunia kriminal, karena masih ada lebih tinggi bernama High Table, di mana mereka terdiri dari beberapa anggota dunia yang menguasai seluruh pembunuh bayaran dan dunia kriminal di planet bumi. Dan nanti itu akan terungkap di John Wick 3 Problem. Dan setelah mendapatkan izin dan akses untuk kembali bekerja, John Wick pun langsung mempersiapkan dirinya untuk membunuh Lo Saab. Lo Saab sendiri terlihat sedang berpesta bersama beberapa wanita pengencrit, di mana di situ ada banyak sekali pengawal yang melindungi tempat tersebut. Namun bagi John Wick tentu itu bukan masalah besar baginya. Yang menarik adalah ketika John Wick muncul dari balik kegelapan dan menodongkan pistol di salah satu penjaga yang dikenal, si pengawal itu pun mengetahui bahwa itu John Wick dan memilih untuk pergi daripada melawan, karena sekali lagi dia sudah tahu kemampuan John Wick dan mustahil bisa selamat darinya. Dengan menggunakan style bertarung bernama Kung Fu yang merupakan kombinasi Jujutsu dan Judo dan taktik menembak, John Wick melumpuhkan satu persatu pengawal Lo Saab dengan cukup mudah.
sendiri berhasil kabur melewati kerumunan orang yang sedang berpesta, dan sementara itu John masih berjibaku dengan sisa pengawal sehingga membuat terjatuh dari lantai atas. Dan anehnya dia masih bisa pulih dan kembali berdiri dan sehat. Gimana kalau saya yang jatuh dari situ? Mungkin sudah KO. Good evening, Mr. John pun kembali ke Continental dan meminta resepsionis untuk memanggilkan dokter ke kamarnya untuk mengobati luka bekas pertarungan tadi. Sedikit penjelasan bahwa resepsionis juga merupakan salah satu orang kepercayaan Winston dan sudah lama hidup dalam dunia kriminal hingga dia terlihat biasa saja melihat John terluka. Selesai lukanya dijahit, John pun memutuskan untuk istirahat tanpa dia tahu Markus sudah mengekernya dari jauh untuk membunuh dengan AWM level 1. Tapi tiba-tiba Markus pun dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang masuk untuk kemudian sengaja membangunkan John agar tidak dibunuh oleh orang yang tersebut, supaya imbalannya tidak diambil oleh pembunuh lain. Faktanya itu adalah pembunuh bayaran yang bernama Marsida, di mana Marsida ini ditawari imbalan 2 kali lipat jika mau membunuh John Wick di lokasi Continental. Yang kita tahu jika membunuh di sana akan kena sanksi yang sangat berat, namun sayang 1000 sayang Marsida jelas tidak seimbang dengan John Wick dan harus babak belur olehnya. Marsida pun ditanya di mana Losep berada, dan setelah dia memberitahunya, John pun memukul Marsida hingga tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Markus pun memilih untuk pulang dan mencari kesempatan lain untuk membunuh John Wick. Tak lama datanglah pembunuh bayaran yang lain yang kebetulan menginap di kamar sebelah, di mana John menawari 1 koin emas jika dia mau menjaga Marsida sampai manajemen hotel datang. John sendiri langsung pergi ke sebuah tempat berkedok gereja. Di situ Viggo menyimpan semua harta untuk kemudian John membunuh semua anak buahnya dan membakar semua harta Viggo sampai tak tersisa. Sementara itu Marsida pun terlihat di borgol, namun kemudian berhasil meloloskan diri dan kabur dari sana. Setelah membakar semua harta Viggo, John pun mendatangi Viggo untuk mencari anaknya, di mana terjadi baku tembak di antara mereka, membuat John harus dikalahkan dengan ditabrak oleh sebuah wahun. Saat John sudah terikat di kursi, mereka berdua pun terlibat percakapan, di mana Viggo habis pikir kenapa John kembali hanya gara-gara seekor anjing dan sebuah mobil. Namun dengan penuh amarah, John pun mengatakan bahwa anjing itu adalah hadiah terakhir dari istrinya yang sudah dibunuh oleh Losep. Saat akan dibunuh, tiba-tiba Markus menembak salah satu anak buah Viggo dengan tujuan untuk menyelamatkan John Wick setelah tahu bahwa Viggo sudah menyewa orang lain selain dirinya. Setelah berhasil lolos, John pun dengan cepat mengejar Viggo dan berhasil membantai seluruh anak buahnya. Di situ John tidak langsung membunuh Viggo dan justru akan melepaskannya jika Viggo mau memberitahu di mana Losep sekarang. Where is he? I have your word then if I tell you where he is. Dia berada di sebuah gedung tak terurus, di mana di situ dia dijaga oleh beberapa pasukan yang tetap saja membuat mumet dan tidak tenang. Viggo sendiri terlihat gusar karena terpaksa memberi nyawa anaknya demi nyawanya sendiri. Namun terlihat bahwa setelah Losep tewas, dan memang pasti akan tewas, Viggo pun berniat untuk membalas dendam. Tak butuh waktu lama, John pun menyelinap seperti julukannya, yaitu Baba Yaga, di mana dia membantai satu persatu pasukan hingga akhirnya bisa membalas dendam si anjing tersebut. John pun kembali ke Continental untuk check out dan diberikan sebuah mobil sebagai kompensasi atas kejadian semalam.
Lalu John pergi menemui Markus untuk berterima kasih, yang padahal Markus pun pada awalnya tidak berniat menyelamatkannya. Namun pertemuannya ternyata diketahui oleh Margita yang melaporkan kepada Viggo. It's time to go home. Karena dianggap telah berkhianat, Viggo pun menangkap Markus dan menyiksa sampai menderita, dan meski sempat melakukan perlawanan, Markus pun akhirnya tertembak dan tewas saat itu juga. Setelah itu, Viggo pun menghubungi John untuk memberitahunya bahwa Markus sahabat sudah tewas dengan tujuan untuk memancing dan membalaskan dendam Losep anaknya. Margita sendiri dicegat oleh Winston dan 4 pasukan kontinental untuk menyampaikan pesan bahwa keanggotaannya di kontinental sudah dicabut karena mencoba melakukan pembunuhan di Hotel Kontinental kemarin. Dan bukan hanya itu, Margita pun dieksekusi saat itu juga. Dengan informasi dari Winston, John pun dengan cepat mengejar mobil yang akan melarikan diri keluar kota, di mana John langsung menabrak mobilnya hingga membuat Viggo menabrak tanggul. Viggo pun menyuruh anak buahnya untuk turun dan segera membunuh John, namun mereka justru tewas mengenaskan dan hanya menyisakan Viggo seorang. Tak ingin hanya ngejadok saja, Viggo pun mengendarai mobil ringseknya dan langsung menyeret mobil John untuk dijatuhkan, tapi beruntung John Wick berhasil mengajeng dari sana. Selanjutnya Viggo pun sudah terlihat berdiri di jembatan, lalu meminta John untuk membuang senjata dan menyelesaikan masalah ini. Seperti Genji dan Sarijawa dengan perbandingan air hujan, mereka berdua pun saling memukul satu sama lain, tetapi tidak sambil berteriak. Dan ketika Viggo kalah bertarung, dia pun dengan sportif mengeluarkan pisau dan berhasil melukai perut si John. Namun karena John Wick masih harus syuting sequel film kedua dan ketiga, dia pun tidak mati dulu dan berhasil melayangkan kembali pisaunya dan membunuh Viggo saat itu juga. Mamam dengan tubuh terluka, John pun pergi ke toko hewan terdekat untuk mencari obat dan justru menemukan seekor anjing yang hitam yang terkurung, dan sebagai ganti si anjing mati pun John Wick pun memutuskan membawanya sampai dia dewasa bisa hidup sendiri tamat.